Setelah apa yang diucapkan oleh Rio, Fandi pun menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Banyak hal-hal yang menjadi beban di dalam pikirannya, terlebih lagi terkait perkataan Rio yang mengatakan bahwa ada sosok yang mendampingi Fandi dan Rio dalam perjalanan ini. Sosok ada, namun tiada. Entah apa makna tersirat dalam kalimat itu. Fandi sendiri pun masih belum bisa memecahkan persoalan tersebut. Sepanjang pendakian menuju posko kedua, Fandi pun lebih memilih untuk terus membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hatinya. Fandi berharap Tuhan akan senantiasa melindunginya dari hal-hal janggal yang bisa saja datang tanpa permisi. "Kamu harus berhenti membaca ayat itu," ucap Rio tiba-tiba. "Loh, kamu dengar apa yang aku ucapkan dalam hati?" tanya Fandi kaget. "Tentu berhenti melantunkannya jika kamu ingin selamat, Van," ucap Rio. "Loh, emangnya kenapa?" tanya Fandi. "Mereka di sini tidak suka," ucap Rio. "Mereka siapa?" tanya Fandi. "Mereka yang menetap di tempat ini," ucap Rio. Fandi pun kembali dengan lamunannya. Semakin lama ia melakukan pendakian bersama Rio, semakin banyak pula hal-hal yang membuatnya merasa bingung. Rio yang saat ini sedang bersamanya seperti bukan Rio yang ia kenal. Setelah 1 jam berlalu, waktu kini menunjukkan pukul 6 sore. Suara adzan maghrib pun mulai terdengar dari arah bawah. Suara adzan saling bersaut-sautan silih berganti. Fandi pun merasa sedikit lega saat mendengar suara adzan tersebut. Ia pun kemudian mengajak Rio untuk berhenti, sebab Fandi pikir masih harus segera melaksanakan ibadah sholat maghrib. "Rehat dulu yuk," ucap Fandi. "Ngapain?" tanya Rio. "Sholat, sudah waktunya sholat maghrib," ucap Fandi. "Jangan, kita tidak boleh melakukannya," ucap Rio. "Kenapa?" tanya Fandi. "Nanti mereka marah," ucap Rio. "Mereka siapa lagi sih?" tanya Fandi. "Mereka yang menetap di sini," ucap Rio. Rio pun kemudian menarik tangan Fandi untuk segera melanjutkan perjalanan agar Fandi tidak berpikir untuk berhenti dan melakukan sholat di jalur pendakian ini. Fandi tidak bisa melawan ataupun mengelak semua ucapan Rio. Fandi sendiri bingung dengan dirinya sendiri, sebab tidak biasanya ia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fandi pun melewatkan waktu sholat maghrib dan terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang harus ditempuh kurang lebih 2 jam lagi. Perjalanan menuju pos 2 memanglah sangat panjang, maka tak heran banyak pendaki yang memilih untuk beristirahat saat baru memulai pendakian ke Gunung Arjuna ini. Tak lama setelahnya, terdengar teriakan seorang perempuan yang terdengar tak jauh dari tempat Fandi dan Rio saat ini. "Kamu dengar suara teriakan?" ucap Fandi. "Aku nggak dengar," ucap Rio. "Coba perhatikan lagi dengan seksama," ucap Fandi. Rio pun kemudian mencoba mengamati sumber suara yang diucapkan oleh Fandi. Kali ini ia benar-benar tidak mendengar suara teriakan siapapun. Terlebih lagi suara teriakan perempuan yang dimaksudkan oleh Fandi. "Aku sudah coba mengamatinya dengan seksama, namun aku benar-benar tidak mendengar apapun," ucap Rio. "Yakin?" tanya Fandi. "Yakin, gak ada siapa-siapa," ucap Rio. Fandi pun merasakan bahwa terdapat keanehan dalam pendakian kali ini. Suara teriakan itu benar-benar begitu jelas terdengar, namun Rio sama sekali tidak mendengarnya. Hanya Fandi yang mampu mengaktifkan ketidakaktifan kartu tersebut. Fandi merasa aneh saat Rio mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara yang sama dengan Fandi. Fandi pun kemudian memilih untuk beristirahat sejenak. Selain untuk melepas penat, Fandi pun juga ingin memastikan
bahwa seseorang yang ia dengar benar-benar berada tak jauh dari dirinya saat ini. Saat Fandi dan Rio memutuskan untuk menjeda perjalanan mereka, suara teriakan perempuan itu pun hilang seketika, bersama dengan berhentinya langkah kaki mereka di jalur pendakian menuju posko kedua. Tentu hal itu membuat Fandi bertanya-tanya tentang siapa yang mencoba mempermainkannya hingga membuatnya menjadi bingung seperti saat ini. Setelahnya, ia pun bertekad untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara yang ia dengar, terlebih lagi itu adalah suara sosok yang belum dikenal olehnya. "Gimana Van, ada?" tanya Rio. "Suara itu lenyap," ucap Fandi. "Kok bisa?" tanya Rio. "Aku sendiri pun tidak mengerti tentang hal ini," ucap Fandi. "Ya udah, kita mau tetap berhenti atau lanjut?" ucap Rio. "Rehat bentar, aku ingin melepas dahaga sebentar," ucap Fandi. "Ya sudah," ucap Rio. Karena dahaga yang tidak lagi ia singkirkan, akhirnya Fandi pun memutuskan untuk berhenti guna meminum minuman yang telah ia bawa. Tak hanya itu, ia pun juga menyempatkan diri untuk menyantap snack yang sudah ia bawa untuk bekal dalam pendakian ini. "Jangan terlalu cemas," ucap Rio spontan. "Memang kamu tahu jika aku mencemaskan suatu hal," ucap Fandi. "Tentu tahu," ucap Rio. "Tahu dari mana?" "Dari sikap yang kamu tunjukkan." "Alah, seharusnya kamu jadi dukun saja, meramal segala hal yang berkaitan dengan manusia," ucap Fandi. "Tidak mungkin," ucap Rio. "Apa yang tidak mungkin? Semuanya bisa menjadi mungkin," ucap Fandi. Rio pun hanya terdiam. Setelahnya, banyak sekali hal yang dialami oleh Fandi hanya karena pendakian ini. Tekad Fandi begitu kuat untuk menaklukkan puncak Arjuna, sehingga permasalahan apapun ia selalu berusaha untuk menuntaskannya. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka pun kembali mencoba untuk melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal 1 jam lagi untuk sampai di pos 2. Saat ini sudah petang. Di saat istirahat, Fandi pun mencoba mendekat ke arah Rio, sebab ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Rio. "Yo, boleh aku bertanya?" tanya Fandi. "Tentu, ada apa?" ucap Rio. "Apa tujuanmu melakukan pendakian ini?" tanya Fandi. "Semula tujuanku adalah puncak Arjuna, namun kini berubah," ucap Rio. "Berubah jadi apa?" tanya Fandi. "Tujuanku berubah. Kali ini aku hanya ingin menemanimu," ucap Rio. "Apa semua karena aku?" tanya Fandi. "Benar. Aku ingin menepati janjiku padamu. Mungkin ini untuk terakhir kalinya," ucap Rio. "Terakhir kali? Maksudmu gimana?" tanya Fandi. "Karena setelah ini aku tidak akan naik lagi," ucap Rio. Fandi pun terdiam. Lagi dan lagi ia merasa bingung dengan makna yang tersirat dari ucapan yang dilontarkan oleh Rio. Terlalu banyak hal-hal yang tak masuk akal yang terus-menerus diucapkan Rio secara berulang-ulang. Dari mulai kalimat ada namun tiada, kalimat mereka tidak suka, menetap bukan hanya sekedar singgah, dan sekarang menemani aku untuk terakhir kali. Aku benar-benar pusing dan bingung karena perkataan-perkataan Rio. Setelah mengetahui jawaban Rio tentang tujuannya melakukan pendakian dan hal tersebut kemudian membuat Fandi semakin bingung, ia pun memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan dan membuang jauh-jauh pikiran buruknya tentang Rio ataupun tentang pendakian ini. Ia kemudian berpikir tentang bagaimana cara yang baik agar bisa menikmati setiap jengkal perjalanan pendakian yang ia lakukan saat ini, sebab ia tidak ingin lelahnya sia-sia. Sejak saat itu, Fandi pun berusaha untuk memaklumi segala hal yang terjadi. Posko kedua kini sudah berada di depan mata. Ia memutuskan untuk tidak beristirahat setelah sampai di posko kedua, sebab ia sudah terlalu sering beristirahat, padahal fisiknya sangatlah kuat. Ia ingin segera sampai di puncak sebelum fajar tiba, sebab ia ingin merasakan sunrise di puncak Gunung Arjuna. Ia pun menyampaikan keinginannya tersebut pada Rio.
Aku ingin bisa menikmati sunrise di puncak Arjuna, ucap Fandi. Itu persoalan mudah, namun aku pikir bukan saat ini kamu bisa menikmatinya, ucap Rio. Memangnya kenapa tidak bisa saat ini? Tanya Fandi. Terlalu banyak hal yang mengintaimu dan rasanya kamu akan sulit untuk sampai, ucap Rio. Kan kita bisa mengusahakannya lebih dulu. Kita kan berdua, ucap Fandi. Nanti kamu akan tahu kebenarannya, Van, ucap Rio. Fandi pun hanya terdiam setelahnya. Ia tidak bisa lagi menjawab ucapan Rio. Yang bisa ia lakukan hanya terdiam dan kembali berjalan. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya mereka pun tiba di pos 2. Keringat sudah mengucur deras melewati pelipis wajah Fandi. Nafasnya pun berubah mulai terengah-engah. Namun anehnya, hal serupa tidak dialami oleh Rio. Hampir sekujur tubuh Rio tidak mengeluarkan keringat sedikit pun. Bahkan nafas Rio sangat stabil, layaknya seorang yang sedang tidak melakukan pendakian. Padahal di pendakian-pendakian sebelumnya, Rio adalah anak yang sangat mudah berkeringat. Bahkan tiap kali melakukan pendakian, ia seperti mandi keringat di sekujur tubuhnya. Namun hal tersebut tidak dialaminya saat ini. Fandi pun tidak ingin memusingkan hal sederhana itu. Ia pun kemudian memilih melanjutkan perjalanan alih-alih beristirahat di posko kedua. Kita langsung jalan aja ya, kita udah terlalu sering istirahat, ucap Fandi. Iya, ucap Rio. Pos 3 biasa disebut sebagai pos pondokan. Perjalanannya harus ditempuh dari pos 2 ke pos 3, memakan waktu kurang lebih 5 jam. Lebih lama dari perjalanan sebelumnya. Jalur menuju pos 3 hampir-hampir sama dengan sebelumnya. Alasan pos 3 disebut pos pondokan, yaitu karena di tempat ini banyak pondok-pondok alias rumah untuk menampung hasil tambang. Hasil tambang yang dibawa para penambang dari puncak Welirang lalu disimpan di pondokan tersebut untuk kemudian diangkut ke bawah. Karena perjalanan masih sangat panjang, Fandi pun harus memutar otak untuk tidak terus-menerus melakukan istirahat. Salah satu pantangan yang dilanggar oleh Fandi saat melakukan pendakian ini, yaitu menggunakan baju warna merah. Selain itu juga Fandi melakukan satu buah kesalahan lagi, yaitu melakukan pendakian dengan jumlah ganjil, yaitu hanya dirinya sendiri. Ia tidak sadar akan hal itu, sebab ia mengira sosok Rio yang saat ini bersamanya adalah Rio teman karibnya, bukan arwah Rio yang masih gentayangan karena janji pada Fandi yang belum ditepati. Namun Fandi tidak merasa jika ia melanggar pantangan-pantangan pendakian Gunung Arjuna, sehingga ia masih sangat enjoy saat mendaki meskipun telah banyak hal janggal terjadi padanya. Dalam perjalanannya tiba-tiba saja Fandi mendengar ada seorang membisikkan sebuah kalimat kepadanya. Kamu harus segera pulang, ucap suara itu dengan begitu lirih. Fandi kaget dengan adanya suara tersebut, hingga ia refleks dengan nada yang gemeteran. Siapa kamu? Ucap Fandi gemeteran. Fandi pun kemudian mencari-cari sumber suara tersebut. Di sekitarnya tidak ada siapapun selain Rio. Suara itu benar-benar membuatnya merinding seketika, sebab tidak ada perwujudan dari suara yang memintanya untuk pulang dengan segera. Tentu hal itu membuat perasaan Fandi benar-benar campur aduk. Fandi terus kebingungan mencari sumber suara tersebut. Ia mencoba mencarinya ke tepi kanan ataupun kiri jalur pendakian yang saat ini mereka lewati. Kenapa, Van? Tanya Rio. Ada bisikan yang meminta aku untuk pulang dengan segera, ucap Fandi. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, ucap Rio. Tidak mungkin, suara itu benar-benar jelas. Terlebih lagi ia memintaku untuk segera pulang. Aku khawatir terjadi hal buruk di rumah, atau bahkan akan terjadi sesuatu yang buruk dalam pendakian ini, ucap Fandi. Tidak mungkin, ucap Rio. Tapi bisikan itu mungkin aja bertahan dari Rio, ucap Fandi. Lalu kamu akan pulang sekarang? Tanya Rio. Tidak mungkin juga jika kita harus pulang sekarang. Perjalanan kita kan masih panjang, ucap Fandi. Kalau gitu, jangan terlalu dipikirkan persoalan ucapan dari bisikan itu, ucap Rio.
Aku akan berusaha tidak mengindahkan kalimat itu, ucap Fandi. Ya udah, lanjut, ucap Rio. Meskipun perasaannya masih begitu bimbang, namun Fandi berusaha sebisa mungkin untuk mengikuti ucapan Rio yang lebih masuk akal dibandingkan bisikan itu. Bisikan itu datang tiba-tiba dan tidak terlihat siapa yang memberikan bisikan itu, sehingga rasanya aneh jika langsung percaya dengan suara tersebut. Mungkin saja aku lelah, sehingga berhalusinasi mendengar bisikan itu, ucap Fandi di dalam hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi, namun bisikan itu terdengar lagi, tepat di telinga Fandi. Kamu harus pulang segera, ucap bisikan itu. Bisikan kali ini jauh lebih kencang dibandingkan dengan bisikan tersebut. Fandi pun hanya bisa beristighfar setelahnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bisikan itu membuat Fandi semakin gelisah. Bahkan jantungnya berdetak jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Keringat pun mengucur lebih deras dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa Fandi merasa tidak nyaman dengan adanya bisikan tersebut. Bahkan karena bisikan itu Fandi tidak bisa berkonsentrasi saat perjalanan. Hal itu mengakibatkan Fandi berkali-kali tersandung akar pohon yang menonjol dari atas tanah. Fandi mengalami kepanikan yang tidak biasa. Ia kemudian meminta Rio untuk menghentikan pendakian sementara waktu. Ia ingin membuat pikiran dan tubuhnya rileks terlebih dulu. Ia pun ingin menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang hadir akibat bisikan-bisikan yang tak masuk akal itu. Rehat dulu bentar Rio, aku benar-benar merasa tidak nyaman, ucap Fandi. Kamu kenapa? Tanya Rio. Bisikan itu datang lagi, ucap Fandi. Ya udah, kita hentikan dulu pendakian kita. Kamu harus rehat lebih dulu, ucap Rio. Fandi pun bergegas untuk mengambil mineral dalam tasnya. Ia kemudian langsung meminta 1 botol mineral yang ia bawa. Dalam hitungan detik saja 1 botol mineral habis di tenggaknya. Meski sudah menghabiskan 1 botol, Fandi masih merasa belum tenang. Pikiran buruk terus menghantuinya. Apa aku tidur saja agar pikiran buruk tersebut hilang? Tanya Fandi pada dirinya sendiri dalam hati. Sepertinya tidur adalah pilihan yang tepat dibandingkan ia harus melanjutkan perjalanan dengan adanya rasa tidak nyaman. Ia pun kemudian mencari pohon yang rindang untuk dijadikan tempat sandaran. Ia ingin melelapkan matanya lebih dulu untuk sesaat, sebab ia tidak ingin terus-menerus dihantui perasaan-perasaan buruk dalam pendakian ini. Fandi pun kemudian membicarakan tentang kegelisahan pada Rio dan keinginan untuk bisa tertidur, agar pikirannya dapat kembali fresh dan dia lebih nyaman saat melakukan pendakian nantinya. Rio, aku harus tidur dulu sebab pikiranku sudah sangat kacau, ucap Fandi. Ya udah, biar aku tetap jaga di sini, ucap Rio. Iya Rio, ucap Fandi. Fandi pun kemudian tertidur dengan alas seadanya, sementara Rio memilih untuk tetap terjaga. Saat Fandi tidur, terlihat Rio seperti sedang berkomunikasi dengan beberapa makhluk yang dilihatnya di sana. Salah satu sosok yang mendatangi yaitu sosok nenek tua yang nampak begitu lusuh. Wanita tua itu kemudian mengajak Rio untuk berbincang. Nak, mengapa kamu tidak kembali? Tanya sosok nenek tua itu. Kemana saya harus kembali, Nek? Tanya Rio. Ke tempat yang sudah menjadi takdirmu, ucap sang nenek. Takdirku di sini, Nek, ucap Rio. Bukan, Nak, kamu harus segera kembali, ucap nenek itu. Saya tidak bisa, Nek, ucap Rio. Biarkan kawanku semesta ini yang jaga. Tugasmu telah selesai, ucap nenek. Lebih baik nenek pergi. Takdir saya masih di sini, ucap Rio. Kembalilah ke takdirmu, Nak, ucap sang nenek. Rio pun memilih untuk memejamkan matanya sembari terus mengucapkan kata tidak berulang-ulang. Hal itu membuat Fandi yang saat itu sedang tidur terbangun
karena teriakan terus-menerus diucapkan oleh Rio. Saat Fandi mulai membuka matanya, sosok nenek yang datang menghampiri Rio pun menghilang. Fandi pun nampak kebingungan saat mendapati Rio yang sedang memejamkan matanya sembari terus mengatakan kalimat tidak. "Rio, kenapa?" tanya Fandi. "Aku tidak ingin kembali, Van," ucap Rio. "Kembali kemana?" tanya Fandi. "Ke takdirku, Van," ucap Rio. "Loh, kamu masih di sini kok? Kamu tidak kemana-mana," ucap Fandi mencoba menenangkan Rio. "Aku tidak ingin kembali, Van. Tidak ingin," ucap Rio. Fandi semakin tidak mengerti dengan apa yang terus diucapkan oleh Rio. Rio benar-benar terlihat ketakutan. Ia bahkan enggan untuk kembali. Entah kembali dalam hal ini apa maknanya. Fandi sendiri sulit untuk memahami hal itu. Fandi kemudian berinisiatif untuk memberikan minuman pada Rio agar ia lebih tenang dari sebelumnya. Namun anehnya lagi dan lagi Rio menolak. Sepanjang pendakian ini, Rio sama sekali belum pernah minum air sedikit pun. Bahkan dia tidak makan apapun sepanjang perjalanan. "Kamu gak makan dan minum?" tanya Fandi khawatir. "Aku tidak ingin," ucap Rio. "Kenapa?" tanya Fandi. "Hanya tidak ingin," ucap Rio. Sikap Rio benar-benar membuat Fandi bingung. Tujuannya ia terlelap sejenak adalah untuk menenangkan pikirannya. Namun hal tersebut nyatanya tidak memberikan dampak yang jauh lebih baik. Fandi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Perjalanan masih membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam lagi. Waktu tersebut akan jauh lebih cepat jika Fandi dan Rio bisa berkonsentrasi dan tidak memikirkan hal-hal selain pendakian. "Kita lanjutkan saja perjalanan kita," ucap Fandi. Rio pun mengangguk mendengar ucapan Fandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3.